dari Veteran Strike seorang Varsha itu bakalan jadi untung banget mengingat Plus Insanity gak bakalan bisa dipakai di saat Viraga armornya sudah habis Pak Pulung. Yap, sementara itu udah terlihat lagi ada Barat dan juga Kagura yang diambil. Waduh, cocok sini. Tinggal bagaimana nanti penempatan dari Rogernya juga ya. Roger punya damage yang tinggi, tapi kalau emang asal-asalan masuknya itu Barat udah siap nelen. Udah ada Chow juga yang siap nendang. Yap, cuman dengan adanya 1, 2, 3, wah ini Chow-nya sih yang bakal berada menjadi roamer ya harusnya ya. Iya, harusnya Chow-nya menjadi roamer, tapi bisa juga sih Barat, tapi kemungkinan besarnya menurut aku sih Chow. Soalnya dengan adanya item Vengeance ini ada kemungkinan besar Baratnya ditaruh di sideline, dan itu dia seperti analisis dari Choji Varsha untuk Evil's Icon, karena ini dia adanya X-Borg ya mendukung Oni. Yap. Langsung yang terlihat kali ini udah ada X-Win dan juga Kagura beserta dengan Hayabusa. Setidaknya mereka masih menjaga dulu ke arah Hayabusanya untuk tidak di-invade masuk. Karena sekarang kita lihat aja ada Jauhead yang kita tahu lah ya itu bagaimana hero-nya untuk langsung membabat habis ataupun masuk mengganggu. Itu udah paling enak banget. Dan sekarang digagalkan oleh Chow. Berarti untuk purple buff-nya masih bisa tersamarkan. Tapi orange buff kita nggak tahu ceritanya seperti apa lagi kita lihat. Iya, orange buff-nya mencoba untuk diganggu kah atau gimana, karena dari Iris sendiri dia juga sudah langsung bergerak rotasi menuju ke arah yang namanya Rokursa dari Onyx Prodigy, tapi sementara itu dari X-Win sendiri dia masih memantau aja keberadaannya. Begitu pula dengan ada Bajan yang bakal ngeganggu banget nanti orange buff yang dimiliki oleh Sirfit Lance. Berusaha kali ini mengamankan sedikit lagi objektif dari Rokursanya terlebih dahulu, dan baru kayaknya Sirfit Lance ke arah orange buff sambil X-Win-nya ini ngezoning pergerakan dari Bajan. Tapi ini dia 1v1 situation antara Gemini dan juga Pendragon yang pasti ternyata Uranusnya bukan di tangan Pendragon, Mbak Pulung. Yap, ini juga nih Pulung baru mendapatkan pesan langsung dari direct message di Instagram nih ya. Dari EVOS Esport nih, dari Minroar nih. Pak Pulung, ini ada pantun nih katanya. Boleh kita baca ini ya. Ada anak cantik lagi berangkat sekolah. EVOS versus Onyx, ya EVOS lah katanya seperti itu ya. Jadi buat kalian Sonic di luar sana juga jangan mau kalah, kirimkan dukungan kalian kalau perlu langsung DM aja ke Artalia, Pulung ataupun Choji nih ya. Karena sekarang dari Minroar aja udah langsung aja memberikan pantun-pantunnya. Tapi di bagian bawah Pendragon mendapatkan sedikit gangguan, untungnya masih ada wave minion untuk bisa menahan langsung si Petlars yang mulai terkurung. Udah ada 2 orang di bagian depan, ada satu langsung dipapat habis aja. Lycan Pons-nya hilang, sudah Hayabusa nih Talia. Yap, hilang Sirfit Lance di bawah menit kelima. Ini merupakan kerugian besar di mana buff-nya juga ikut hilang bersama nyawanya yang hilang. Tapi kali ini dari Iris mencoba untuk mengamankan Turtle dan bakal ada terjadi kontes aja. Dan itu dia Valorant strike-nya sakit banget. Hampir flame shot-nya berhasil untuk menumbangkan X-Win, tapi untungnya dibadanin oleh Rokursa. Jungle dari Onyx Prodigy ini ternyata juga berguna banget untuk menyelamatkan nyawa dari X-Win-nya, Pak Pulung. Yap. Ini dari Turtle itu sendiri juga udah kita lihat ya bagaimana tidak ada kontesnya. Sangat-sangat beresiko sekali juga kalau untuk Onyx bisa tadi maju dan juga mau mengganggu. Karena sekarang mereka juga kekurangan 1 player tadi. Mereka kehilangan junglernya, ada kehilangan waktu, ada pattern yang hilang juga, ada item-item yang mungkin terlambat. Sehingga mereka harus berpikir keras lagi. Mungkin mereka bisa memanfaatkan objektif-objektif lain selain dari Turtle tersebut kali ya. Iya, mereka harus mulai memikirkan cara, apalagi kita sudah memasuki menit ketiga ya, dimana perbedaan networknya tidak terlalu signifikan, tapi kalau dibiarkan terus seperti ini, EVOS Icon bisa mendominasi Warforce di arah top lane. Sudah dipantau aja pergerakannya oleh Sirfit Lance dan juga fans, tapi sudah ada Bajan juga. Warforce mencoba untuk melakukan cutting minion nih, di bawah menit kelima, dia pede banget untuk 1v1 situation dengan adanya X-Borg. Berharga Amora pecah, otomatis X-Borg-nya nggak boleh terlalu dekat-dekat lagi ke arah seorang Warforce, karena bahaya banget. Dan bahkan lihat bagaimana Wipers kali ini berusaha untuk langsung zoning balik. Pergerakan dari fans dan juga datang kali ini dari Bajannya. Ejector dilempar enggak karena sudah ada flick out ke arah belakang. Sudah cukup banyak resource skill yang dipop up oleh EVOS Icon, dan kali ini X-Win langsung menggantikan sif-sifan dari seorang fans di arah top lane, Pak Pulung.
Yap, 4 menit waktu berjalan, bisa dibilang classy match, hanya ada 1 poin kill yang tercipta. Lycan Ponsnya pun langsung aja menghabiskan 1 wave minion, dan tercipta pula kesempatan untuk bisa menghabiskan langsung aja ke arah outer dari shield yang dimiliki di bagian atas. Fansnya ingin masuk, tapi masih dibegal juga kehadirannya dengan adanya Uranus. X-Win dan juga Fans bekerja sama untuk langsung mengusir Iris, namun dengan ada 2 orang yang langsung maju ke bagian depan dari EVOS Icon, membuat pertahanan Onyx sepertinya semakin kecil lagi, walaupun objektifnya masih terlihat utuh, Thalia. Iya, objektifnya masih utuh dari kedua belah tim, tapi ini dia bagaimana dari X-Win ini juga hampir ditumbangkan, dan Iris lagi-lagi dia berusaha untuk mengamankan Turtle, dan nampaknya tidak ada kontes datang dari anak-anak Onyx Prodigy karena kayaknya mereka cukup beresiko jika ingin mengkontes keberadaan Turtle yang udah di start dengan cepatnya oleh Roger, tapi Gemini ternyata diam-diam nyuri purple-nya. Oke, Turtle gua kasih, tapi purple gua ambil, tapi ini dia sudah ada Federal Strike juga langsung dipop oleh seorang Ando. Masih belum ada inisiasi lanjutan. Bajannya juga masih menunggu momentum siapa yang akan menjadi target utamanya. Tapi ini dia Bajannya sudah mulai menjekter ke arah X-Win. X-Winnya mencoba untuk menjadikan target, tapi ternyata EVOS Icon lebih fokus ke arah objektif outer turretnya, Pak Pulung. Yap, coba lihat di mana sekarang posisi barasnya. Cutting minion sejauh itu. Purple buff juga berhasil diambil. Ada sedikit miss tadi dari EVOS Icon di mana tidak melihat bagaimana pergerakan dari barasnya nih. Classy match banget. 5 menit 30 detik hanya ada 1 poin kill, Coji. Sangat-sangat menunggu bagaimana Roger yang mungkin nanti siap. Tapi sekarang untuk Bajannya udah ada flicker, masih bisa selamat walaupun ada Wave Dragon. Andai tadi yang overturnnya connect, mungkin ada cerita lagi yang berbeda nih, Coji. Sebenarnya kalau baru 1 kill bagi game ini ya, ini menguntungkan untuk EVOS tapi merugikan untuk Onyx. Karena kenapa? EVOS ini dari tadi permainannya sangat-sangat hati-hati dan nggak mau terlalu riskan, mengingat Iris harus butuh item dulu sebelum dia bisa snowball, Pak Pulung. Yap. Langsung menghilang lagi, ada 1 orang. Sementara itu di sisi yang berbeda, X-Win mendapatkan sebuah kesempatan tapi namun digagalkan nih, Thalia. Yap, sudah hilang dari Haydennya juga, dan lihat di arah bottom lane Gemini nampaknya bakal menjadi target utama dan langsung aja dipulangkan punishment ke arah seorang Barat. Untungnya tidak ada wave minion yang mendukung untuk EVOS Icon, atau enggak ini bakal menjadi objektif selanjutnya. Dan lihat bagaimana kali ini dari Pendragon dan juga Iris langsung melakukan cutting minion. Mereka ingin mencoba untuk ngedorong wave di arah bottom lane, dan Iris nampaknya bakal fokus untuk merontokkan objektifnya lagi dari Onyx Prodigy. Begitu pula dengan adanya X-Win yang kali ini benar-benar digempur habis-habisan. Federal Strike-nya juga sakit banget, tapi 1 hit dan langsung dilakukan conceal oleh seorang X-Win guna untuk menyelamatkan dirinya, dan masih bisa untuk selamat. Tapi Iris lagi-lagi membuka kesempatan lebar bagi dirinya untuk mengamankan Turtle tanpa ada terjadi kontes sedikit pun dari Onyx Prodigy. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Onyx, Coji? Kalau dilihat dari jalannya Onyx sih, mereka harus bisa memberikan pressure dengan fansnya. Jadi fans ini harus bisa ngasih pressure dengan memberikan fire missile agar team fight dari EVOS harus bisa mundur. Tetapi problemnya adalah dari Ando dari tadi positioning bagus banget, sampai Veteran Strike pun jadi lagi seperti ini, Pak Pulung. Yap, Federal Strike udah dikeluarkan, ada Double Force langsung ditabrak ke bagian depan. Winnya masih bisa kabur kah? Karena sekarang Uranusnya sangat-sangat mengganggu sekali dan mengejar ke arah Chow-nya. Fancy tembak lagi dengan open fire yang dimiliki oleh Roger. Tapi Lassie Sanity-nya bukan main. Belum sempat dikeluarkan tapi sudah dihabiskan Firaga Armor-nya, Thalia. Yap, Firaga armornya sudah pecah otomatis dari fansnya. Dia juga harus kembali untuk mengisi regen HP-nya terlebih dahulu. Tapi dengan adanya berbekal 3 turtle yang sudah diamankan bersama dengan adanya 2 objektif turret, kali ini EVOS Icon unggul bahkan 5.000 dari segi networknya, dan sebentar lagi bakal ada perang yang pecah. Ini dia sudah ada 2 Dragon karena seorang Bajan dan mencoba untuk di backup oleh fans, tapi ternyata lihat bagaimana Bajannya masih terlalu sustain. Datang juga kali ini barrel bantuan oleh teman-teman EVOS Icon, dan Pendragon yang bakal ngedive banget fans yang menjadi pula-pulanan, dan kali ini justru double kill berhasil dikantongi oleh Iris. Warnya di split, 1 ngincar ke backline, 1 bener-bener ngegaruk di arah depan dan membuat Onyx kehilangan 2 pemainnya, Pak Pulung. Yap, karena tadi juga dari Bajana sendiri sangat baik loh, Thalia. Dia berhasil nge-trigger untuk beberapa source skill beserta dengan ultimate-nya. Itu keluar semua loh. Coba Yin yang overturn keluar. Ada lagi Way of Dragon keluar. Udah ada 2 ultimate di situ keluar. Rogernya masuk. Siapa lagi yang mau nangkap gitu loh. Barat jauh tadi posisinya. Ya udah bakal semena-mena banget Rogernya barusan. Bukan seperti itu, Coji.
Iya, dan digendong damage dari Ando, dan kalau udah digendong damage dari Ando otomatis Rogernya Haris tinggal menggunakan Lycan Pounce biar supaya mengejar semua player Onyx yang lagi lari di saat HP-nya rendah, apalagi Bloodthirsty Howl-nya seorang Roger bisa membantu Roger mendapatkan spell sprint dengan gratis Pak Bulu. Yap, itulah tadi yang gimana pancingan dari Bajan. Mungkin terlihat di sini mungkin Bajan agak sedikit offside atau bagaimana, tapi ternyata tidak, itu ada maksud lain dan juga ada hikmah yang tersembunyi. Source skill-nya keluar, itu diuntungkan banget ke arah rekan-rekannya karena semua damage-nya tadi masuk ke arah Bajan, dan sekarang Lord-nya pun akan langsung segera diambil oleh Iris, tapi Gemini mulai maju ke bagian depan untuk memberikan gangguan terhadap Iris-nya. Bisakah dia selamat karena udah ada Way of Dragon lagi, sedikit lagi yang bisa langsung ditelan begitu aja. Lord-nya berhasil diambil oleh Abusa, tapi Abusa pun langsung dihilangkan karena sekarang untuk Rogernya dia tidak bisa mengeluarkan retribution karena langsung ditelan tadinya, tapi sekarang Gemini mundur lagi ke bagian belakang. Fansnya masih memiliki peragam mau sedikit, cowoknya langsung menghilang juga. Pertempuran kembali pecah, diserang habis-habisan, tidak ada yang boleh pulang dari pemain Onyx Prodigy karena sekarang pemain yang dimiliki oleh EVOS Icon mereka mengamuk, mereka tidak terima kalau sampai tadi Lordnya diambil, berarti base-nya pun harus dihancurkan, dan mungkin saat lagi Lordnya akan keluar, tapi hanya akan menjadi Lord yang bisa dibilang membalikan momentum saja nih, ataupun menahan momentum dari EVOS Icon Talia. Iya, masih mencoba untuk menahan aja kali ini dari Onyx Prodigy. Sementara itu Lord yang bakal buying time banget nih bagi teman-teman dari Onyx. Tapi nampaknya bakal langsung dicegat, ditahan keberadaan Lordnya sebelum even masuk ke arah outer turret yang dimiliki oleh anak-anak EVOS Icon. Dan begitu pula dengan adanya Iris yang kali ini mencoba untuk rotasi kembali dari arah bottom lane dan untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu. Baru dia regroup ke arah teman-temannya nantinya, dan lihat bagaimana kali ini dari Ando dan juga Wyvern hanya butuh 2 orang untuk mencegat keberadaan Lord yang tadi berhasil diamankan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Sementara itu Pendragon benar-benar nge-clear wave minion yang ada di arah mid lane, dan sebentar lagi udah mulai dipantau, jadi pergerakannya sudah mulai ditendang dengan ada 1-2 Dragon belum terkonek ke arah seorang Wyvern. Tapi sementara itu lihat bagaimana X-Win-nya cukup sekarat, berasa lagi di pop up untuk menzoning balik teman-teman dari Onyx Prodigy, dan purple buff-nya flame shot yang cantik banget dari Hayden berhasil untuk men-take over purple buff-nya kembali 40. Yap, ini tadi kalau kita ada lihat dari momen yang ada di Lord tersebut juga bagaimana Chow dan juga Gemini ini sangat-sangat baik loh. Mereka yang pertama diganggu dengan dari Way of Dragon. Ini dia replaynya Choji, coba kita lihat sekali lagi. Iya, nih Rogernya sih dari Onyx ya kayaknya ada dendam pribadi sama Iris karena kenapa udah ditendang, ditelan juga, dilempar ke belakang. Walaupun Lordnya sudah diambil sama Hayabusa, tetapi serangan balik dari EVOS yang membuat Lord didapatkan sama Onyx kayaknya kurang worth it tadi Pak Pulung. Yap, itulah bagaimana tadi untuk si Rogernya juga nggak bisa melakukan retribution, nggak bisa mencari retributionnya karena sekarang double kill pun langsung berhasil didapatkan. Tersisa 3 player aja dari Onyx Prodigy. Mulai semakin mengecil lagi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Alex Tofana Blow langsung masuk ke bagian dalam, Haydennya langsung dibabat habis aja, nggak terlalu besar. Sementara kemungkinan yang dimiliki oleh Onyx bisa mempertahankan karena sekarang udah ada Federal Strike lagi tertarik dengan ada missile export. 3 orang sekaligus masuk ke dalam pelukan dari Baratsnya Talia. Yap, masuk lagi karena pelukan dari Baratsnya, tapi kali ini lihat bagaimana dari Iris pun. Kita tahu Roger cepet banget untuk nge-clear semua jungle, dan kali ini jungle yang dimiliki oleh Onyx Prodigy bener-bener dihabisin oleh Iris. Seolah-olah dari EVOS Icon mereka bener-bener gak mau ngasih kesempatan bagi Onyx Prodigy untuk farming, untuk mengejar ketertinggalan dari segi networknya, Coci. Iya, dan ngeliat dari item Benedetta yang dipakai sama Pendragon sih, aduh Pak Pulung silakan. Oke, pertempurannya kembali pecah nih. Alex Final Blow dari keluarin, tertinggal ada beberapa pemain tadi yang dimiliki oleh Onyx Prodigy, dan lagi-lagi untuk X-Win-nya tertangkap basah, hilang lagi satu playernya Talia. Yap, hilang lagi dari seorang X-Win, pertahanan terdepan, garda line up terdepan bagi Onyx Prodigy, dan kali ini dari Wyvern saya bakal mencoba untuk dihabisin aja tapi masih terlalu sustain. Ingat itu Uranus, apalagi dengan item yang dia punya sekarang ini bakal benar-benar susah banget untuk ditumbangi oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, apalagi dengan perbedaan network sebanyak 10.000, dan bahkan Federal Strike-nya aja udah sakit banget dan gak bakal bisa untuk dilawan, gak bakal bisa untuk di-dive in ke arah teman-teman dari EVOS Icon nih, Choji. Wah, mungkin untuk jalan ninjanya Onyx
fans harus bisa mulai ngasih damage yang lebih sih. Karena dengan keadaan 031 ini berarti membuktikan kalau fans benar-benar ketahan banget pergerakannya. Apalagi dengan adanya Ando di tim EVOS. Dan kalau dilihat dari tadi, Ando juga posisinya sangat-sangat baik banget. Dan mungkin ada satu orang yang bisa keciduk, yaitu Gemini. Dengan dia punya flicker, dia bisa langsung dive in ke depan. Dan kalau menurut Choji worth it gak untuk buang flicker ngambil Ando? Menurut Choji worth it banget. Karena kenapa? Satu flicker untuk membuka zoning yang sangat luas yang dimiliki sama EVOS. Itu udah membuka momentum yang baik banget sama Onyx. Tapi balik lagi, Onyx juga masih butuh item dan juga XP untuk melawan EVOS. Melihat dari EVOS udah pada gede banget levelnya. Contohnya Iris level 15. Terus dari XP masih level 12. Itu perbedaan yang cukup jauh. Jadi harus bersabar juga dan harus sadis. Sangat disiplin. Itu Barasnya lucu banget ya kalau kecil kayak begitu ya. Maki kecil banget. Sementara sekarang pertempuran udah mulai kepecah kembali. Alekta pada Flow dikeluarkan. Ini Peter Tarik pun udah mulai pecah kembali. Pemain yang dimiliki oleh EVOS Icon. Mereka melakukan pergerakan dulu ke area mid. Mereka jauh lebih sabar lagi. Nggak langsung untuk bisa membabat habis seluruh pertahanan dimiliki oleh Onyx Prodi. Kita lihat. Yap, masih di buying time aja, nggak mau terlalu overcommit juga dari teman-teman EVOS Icon, tapi kali ini mencoba untuk dilahap, tapi langsung dibalasin aja dengan ada Unstoppable Force. Begitu pula dengan ada Feather Ace Onyx Prodigy, mereka langsung kocar kacir mundur karena damage penetrasi magic dari seorang Ando ini bener-bener pedih banget dengan segala item yang dia punya. Dan kali ini Bajan sudah mengamankan Immortal yang pastinya dia bakal makin agresif lagi untuk ke arah teman-teman Onyx Prodigy. Dia bakal lebih pasti lagi untuk menculik target operasi ya. Dan lagi-lagi Federasi yang langsung di pop up membuat fansnya pecah dari harga armornya. Ini Onyx Prodigy mereka benar-benar berusaha keras banget nih Pak Pulung untuk menahan high ground defense-nya. Iya, tapi sementara itu untuk EVOS Icon sendiri mereka punya high ground yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang sekarang loh. Ini akan sangat-sangat sulit sekali. Mereka memang punya durability yang kenceng dari Onyx Prodigy. Tapi pemain yang dimiliki oleh EVOS Icon juga punya durability yang sangat-sangat kencang juga. Yaitu ada Uranus dan juga Chowhead di depan sana yang siap untuk langsung nge-DB-in ke arah teman-temannya. Mereka punya damage yang cukup besar juga. Pertempurannya kembali pecah lagi. Sangat-sangat cepat hingga membuat kita mungkin tidak melihat apa yang terjadi di sana. Ada Kagura yang menjadi korban. Fansnya udah mengeluarkan juga satu lagi Lasting Sanity. Tapi itu pun tidak beri impact apapun karena sekarang Pirakarmonya udah ada. Hayabusa yang tak bagaimana ceritanya pun langsung bisa menghilang dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Kita lihat ada satu sosok yang tertidur di tanah, di rerumputan. Ada ninja yang terkapar. Namun sekarang lagi pertempuran udah ada lagi saya itu dia langsung welcome tapi gagal untuk mendapatkan karena siapapun karena lidahnya kurang cukup panjang ataupun dia udah kekenyangan. Legendary Alekta Final Flow. Semua source skillnya dilempar lagi. Gemininya pun menjadi bulan-bulanan masa. 5 player yang dimiliki oleh EVOS Icon pun tidak ada yang ditumbangkan. Satu web minion akan segera masuk dan juga menghilangkan best turretnya hingga game pertama menjadi milik dari EVOS Icon. Kita lihat. EVOS